Bianca baru saja lulus SMA dan dia diterima di sebuah universitas di Florida. Dia mengambil jurusan peradilan pidana dan psikologi. Bianca memiliki cita-cita setinggi langit, yaitu menjadi agen FBI. Bianca digambarkan sebagai sosok yang sangat mengasihi keluarga dan sahabat-sahabatnya dan sangat perhatian. Pada 28 Juni 2007, Bianca bersama nenek dan mamanya pergi ke Walmart terdekat. Mereka memasukkan belanjaan ke mobil dan menyuruh Bianca pulang sendiri karena ada paket yang hendak diantar ke rumah yang nantinya akan dibawa Bianca ke universitas. Mama dan nenek Bianca sama-sama hendak pergi bekerja. Hanya 11 menit selang Bianca meninggalkan Walmart, ada panggilan 911 yang masuk. Beritanya tentang sebuah kecelakaan mobil di jalan raya. Seorang penelpon mengatakan pemudi salah satu mobil berdarah dan tidak bergerak. Ternyata korbannya adalah Bianca. Dia dinyatakan meninggal di tempat. Mobil Bianca meluncur keluar dari jalan, menuruni tanggul, dan menabrak beberapa pohon. Banyak darah yang keluar dan Bianca mengalami cedera kepala. Polisi meyakini kepalanya terbentur ke dashboard atau bisa jadi karena cabang pohon menusuknya. Menjadi tugas yang sangat berat bagi polisi untuk menyampaikan kabar duka ini kepada pihak keluarga Bianca. Josie, mama Bianca, juga sedang berkendara di jalan itu dan harus menepi karena kecelakaan itu. Dalam hati dia berharap itu bukan Bianca. Saat itulah, Josie diberitahu polisi kalau Bianca tewas dalam kecelakaan mobil. Di lokasi kecelakaan, polisi menanyai beberapa saksi. Ada seorang saksi yang mengatakan kalau ada pickup merah yang memepet mobil Bianca dan menabraknya sehingga menyebabkannya keluar dari aspal. Kemudian pickup itu melaju secepat-cepatnya. Sehari setelah kecelakaan, hasil otopsi menyatakan kalau Bianca meninggal bukan karena kecelakaan. Bianca ditembak di kepalanya dengan pistol kaliber 40 dan pelurunya bersarang di tengkorak kepalanya. Polisi dan keluarga Bianca sangat terhenyak. Bianca bahkan tidak pernah mengenal orang bersenjata. Polisi mulai menyisir CCTV jalan raya dan daerah di sekitarnya. Departemen Transportasi Pennsylvania memasang CCTV di semua jalan raya di sana. Akhirnya CCTV Bianca ditemukan. Tampak di sana, mobil Bianca dipepet pickup berwarna merah, sebagaimana yang disebutkan seorang saksi. Kedua mobil itu pun melaju hampir sama kencangnya dan mendekati jalur gabungan pada saat yang bersamaan. Kamera CCTV tidak mengcover area yang tepat di lokasi kecelakaan terjadi. Tetapi truk berwarna merah tersebut tampak melaju dengan kecepatan tinggi, tepatnya setelah mobil Bianca mengalami kecelakaan. Pickup merah itu pun segera dilacak dan tampak keluar dari jalur awalnya dan bergerak ke arah timur. Polisi mulai menyisir rumah ke rumah, melihat-lihat kendaraan di sana, dan mencari kamera CCTV di berbagai tempat bisnis di sekitar. Detektif Jose Torres kembali meneliti panggilan 911 yang masuk. Ada seorang wanita yang mengatakan dia melihat dua mobil sedang bertarung dengan sengit. Ada juga seorang sopir truk Aqua yang menjadi saksi mata kejadian itu. Aqua merupakan merek layanan air di daerah itu, dan pria ini bersedia untuk memenuhi panggilan interview.
Tetapi sayangnya, tidak banyak informasi yang dia berikan kepada polisi. Dia sebatas mengatakan kalau dia melihat pickup merah itu masuk ke bahu kiri untuk menyalip truknya setelah kecelakaan terjadi. Pada 30 Juni, tepatnya 2 hari setelah terbunuhnya Bianca, ada seorang wanita yang datang ke kantor polisi. Dia mengatakan sempat melihat sang sopir pickup dan sopir itu melaju ke arah timur. Wanita itu membuat sketsa pelaku dan menggambarkan dia sebagai pria kulit putih dengan rambut pirang, cambang tipis, dan matanya melotot. Sketsa wajah yang digambarkan menurut deskripsi wanita ini dibuat dan dirilis ke media. Polisi kembali mempelajari rekaman CCTV. Ada 2 kompleks yang memasang kamera CCTV dekat exit Jalan Raya Pauli Pike. Tampak pickup merah lewat di sana sekitar pukul 5.31 sore. Rekaman CCTV di sana yang berteknologi canggih. Sekalipun polisi belum mendapat nomor platnya, tetapi mereka mendapati stiker di jendelanya, pelek bannya yang khas, dan penyok di pintu samping penumpang, dan kap mesinnya rusak. Informasi dan foto-foto baru pun dirilis ke media. Polisi juga menawarkan hadiah sebesar $5.000 jika bisa menemukan pelaku yang dimaksud. Pada 1 Juli sekitar jam 11 malam, ada seorang pengacara yang menelpon polisi. Pengacara ini mengatakan bahwa kliennya ingin menyerahkan diri. Nama klien ini adalah David, 28 tahun. Pengacaranya mengatakan kalau David tidak akan berbicara, tetapi mengakui kepemilikannya atas pickup merah. Pengacara menyetujui saat polisi hendak menggeledah pickup dan kamar tidur David. Ketika para penyelidik mendatangi rumah David, mereka mendapati pickup merah yang persis kondisinya dengan yang tampak di rekaman CCTV dan mobil itu terdaftar atas namanya. Di kamar David, polisi menemukan senjata pembunuhan yaitu kaliber 40. Pada 2 Juli, David didakwa dengan pembunuhan tingkat pertama, pembunuhan tingkat 3, dan secara sembrono membahayakan nyawa orang lain. Sebelum persidangan David, jaksa penuntut dan polisi memeriksa kehidupan dan media sosial David. David tidak pernah mengakui mengapa dia sampai membunuh Bianca. Setelah membunuhnya, David bersembunyi di rumah seorang teman di Delaware. Banyak yang menduga, bahkan meyakini, kalau David membunuh Bianca karena David berkulit putih, sedangkan Bianca wanita berkulit hitam. Tetapi tidak ada bukti yang menunjukkan kalau David membunuh Bianca karena alasan rasis. Kejaksaan tidak bisa menyatakan pembunuhan ini sebagai kejahatan rasial atau sebagai kejahatan kebencian. David sendiri tidak pernah menunjukkan emosi atau bahkan penyesalan atas apa yang sudah diperbuatnya. Setelah melakukan pembunuhan, David menelpon sahabatnya. Telepon itu berlangsung selama 6 menit dan temannya mengatakan kalau mereka berbincang tentang balapan dan suku cadang mobil. Temannya mengatakan David tidak pernah menyinggung apa-apa tentang pembunuhan itu. Perilaku David juga tetap normal seperti biasanya. Dia memang tipe yang tidak peduli pada apapun. Pada September 2018, David mengaku bersalah atas pembunuhan tingkat 3 dan kepemilikan senjata kejahatan. Dia pun dijatuhi hukuman 20-40 tahun penjara. Penuntut percaya kalau David menjadi marah kepada Bianca dan menembak dia hanya dengan maksud agar Bianca tidak menghalangi mobilnya dan keluar jalur. Sangat miris.
Hanya karena sakit hati tanpa alasan, dengan entengnya David menghabisi nyawa orang tidak bersalah. Hanya karena mobilnya disalib, apalagi yang menyalib adalah wanita, dia tega membunuh. Jelas sekali kalau David tidak merasakan penyesalan sedikit pun.